Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Arif Saputra dari SMK Negeri 49 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 7. Pada video kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Dalam hal ini saya akan melakukan bersama Bapak Rahimuddin SPD, yaitu guru mata pelajaran IPAS. Sebelum kita melihat video, perkenalkan fasilitator saya, Bapak Mahmud Zulkifli SPD MSI. Sedangkan pengajar praktik saya, Ibu Dr. Anda Mintauli Banjarnahor. Bagaimana video aksi nyata yang saya lakukan bersama Bapak Rahimuddin? Silahkan menyaksikan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rahimuddin. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu atas waktunya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Bapak Rahim. Hari ini kita akan ada kegiatan supervisi akademik ya Pak ya. Siap. Supervisi akademik. Sebelum kita melaksanakan supervisi akademik, saya sedikit wawancara sama Pak Rahim terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan nanti di dalam kelas, seperti itu Pak. Siap. Ya Pak ya. Mohon izin Pak Rahim, saya bertanya sedikit nih. Nanti kira-kira Pak Rahim melakukan atau membawakan materi terkait tentang apa Pak Rahim? Tentang dinamika sosial. Dinamika sosial ya Pak ya. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang Pak Rahim capai nantinya dalam kegiatan ini? Di akhir pembelajaran ini diharapkan siswa mampu mengidentifikasi dinamika problematika sosial melalui pengamatan lingkungan. Siswa mampu mengidentifikasi dinamika problematika sosial. Dinamika problematika sosial di lingkungan mereka ya Pak ya? Ya, di lingkungan. Oke. Kira-kira ada lagi Pak? Terkait dengan kondisi kekinian, perubahan dinamika siswa mampu mengidentifikasi perubahan dinamika di lingkungan sosial, seperti itu ya Pak. Mengidentifikasi perubahan dinamika. Oke Pak. Jadi Pak Rahim nanti membawakan materi yang berkaitan dengan problematika dinamika sosial ya Pak ya. Siap. Kira-kira area pengembangan yang akan dicapai seperti apa Pak? Di sini siswa diharapkan lebih bisa bekerja sama. Bisa bekerja sama antar teman. Kemudian pekah ya dengan perubahan dinamika sosial. Peka dengan perubahan. Lalu bisa ya memprediksi ke depannya seperti apa kondisi yang akan datang, karena berbeda dengan kondisi 30 tahun yang lalu dengan sekarang, dan 5-10 tahun akan ke depan itu pasti berbeda. Pasti berbeda ya Pak. Zaman itu bergerak terus ya Pak ya. Berdinamika ya. Oke, jadi area pengembangannya akan Bapak capai nanti siswa mampu bekerja sama antar teman. Yang kedua ada peka terhadap perubahan dinamika. Terus di sini nanti siswa juga mampu memprediksi perkembangan dinamika sosial di lingkungan yang ada mereka, tempat tinggal mereka ya Pak ya. Siap. Terkait dengan materi yaitu problematika sosial ini, kira-kira strategi yang apa yang Bapak persiapkan nih agar tujuan pembelajaran Bapak tercapai? Di sini saya menggunakan discovery learning, modelnya ya. Model discovery learning.
Kemudian sebelumnya saya akan memberikan semacam kondisi yang terjadi kekinian ya di lingkungan, bagaimana respon mereka dan bagaimana mereka mengolah informasi itu sehingga kedepannya mampu mengikuti perubahan dinamika sosial itu. Perubahan yang berarti Bapak di sini menggunakan strategi atau menggunakan discovery learning. Betul. Terus Bapak memberikan nanti situasi atau kondisi kekinian ya. Betul. Yang terkait dengan problematika sosial. Nah, nanti Bapak kira-kira melaksanakan itu berkelompok? Oh, pasti berkelompok. Berkelompok gitu ya Pak ya. Oke, berkelompok juga. Oke Pak, ini aja wawancara kita sebelum melakukan observasi di dalam kelas nanti Pak. Nanti kira-kira jam 9 ya Pak ya? Jam 9 nanti saya minta izin kepada Pak Rahim untuk masuk di kelasnya Pak Rahim. Melihat, saya akan belajar bagaimana Pak Rahim mengajar di kelas. Nanti saya mengambil ilmu dari Pak Rahim juga nantinya. Saling berbagi Pak. Saling berbagi ya Pak ya. Oke Pak Rahim, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahim. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maha suci bagi Allah. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mohon satu orang mimpin doa. Siap. Berdoa dalam hati. Mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Siap. Hari ini adalah hari yang terbaik. Sepakat semua? Sepakat ya? Minimal ada satu alasan dikatakan ini hari yang terbaik. Apa alasannya? Karena ada IPAS. Oh, ada IPAS. Ya, jadi hari ini ada IPAS. Kita dalam keadaan berpuasa. Yang kedua adalah kita ada hadir Pak Arif. Beliau adalah guru hebat, ya. Nah, semoga kehadiran beliau itu nantinya akan memberikan masukan-masukan kepada kita dalam hal pembelajaran. Ya, karena setiap orang itu harus terus belajar, itu ya, seperti itu. Hari ini, insya Allah kita akan belajar tentang ini capaian pembelajaran, ya. Setiap peserta didik dapat menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penelitian ilmiah. Jadi karakter orang IPAS itu adalah harus bersikap ilmiah, kemudian mampu melakukan penelitian ilmiah, kemudian mampu mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan dalam suatu percobaan ilmiah. Jadi itu karakter kita orang yang belajar IPAS, ya. Untuk hari ini kita tujuan pembelajarannya ya tujuan pembelajarannya yaitu ya siswa dapat mengidentifikasi dinamika sosial ya problematika melalui pengamatan lingkungan. Sebelum lanjut, Pak Rai mau ngecek dulu kehadiran. Mungkin ada yang hari ini hadir semua? Hadir semua ya, alhamdulillah. Jadi hadir semua. Coba lanjut. Terkait dengan tujuan tadi,
para hemudi ingin memperlihatkan beberapa kejadian yang terjadi di luar sana itu ya. Ini ada sekelompok orang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Ya, bagaimana kita berinteraksi manusia satu dengan manusia yang lainnya, individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Luar biasa ya, masih diingat. Kemudian di dalam berinteraksi itu ya, plus minusnya pasti terjadi ya. Coba dilanjut. Di sini ada kesimpulan kita tentang seperti apa ini ya tradisi kita. Ini seorang pejabat dengan para ulama, dengan para warganya ya, membentuk interaksi sosial dengan karakter kita itu cium tangan itu ya. Di negara Arab sana nggak ada cium tangan, itu identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Lalu selanjutnya ya, ada seperti ini fakta ya. Tapi satu kata bagi untuk kita semua adalah ini adalah contoh yang tidak baik ya. Ini bisa terjadi di mana saja, bisa jadi terjadi di lingkungan keluarga kita, dan bahkan bisa terjadi pada diri kita ya. Tapi melalui kesempatan saat ini kita harus sepakat bahwa hal seperti ini adalah tidak benar. Coba dilihat bawah. Kemudian ada apa namanya? Ini ada ya, suaranya nggak begitu ini ya. Tapi nanti bisa kamu bisa para hemudi menjelaskan di sini ya, menginformasikan tentang kejadian di apa namanya di Jawa Barat, di mana terjadi perkelahian pelajar ya, yang seharusnya ya orang-orang terpelajar itu ya, jauh dari hal-hal seperti ini. Karena apapun alasannya tidak ada yang diuntungkan ya. Yang korban dan yang sebagai pelaku dua-duanya apa namanya akan merasakan kerugian besar ya. Yang menang masuk tahanan, yang kalah masuk rumah sakit. Dan bahkan ada satu korbannya di informasi ini ya, ada yang meninggal ya. Sekali lagi ini adalah contoh problema yang terjadi di masyarakat, di mana interaksi yang gagal, terjadi miskomunikasi yang berakibat jatuhnya korban, bahkan ada korban jiwa ya, seperti itu ya. Hari ini kita mencoba untuk apa namanya menggali lebih jauh seperti apa seharusnya kita dalam melaksanakan apa namanya mengidentifikasi dinamika problematika sosial di lingkungan kita. Selanjutnya silakan pokoknya nanti para hemudi bagikan lembar kerjanya ya. Satu kelompok boleh 4, boleh 5 ya, silakan tinggal dibentuk. Hitungan 5 sudah punya kelompok ya. Yang belum punya kelompok berarti silakan, tidak boleh memilih-milih teman. PD itu ya, ada ditulis nama kelompoknya, kemudian ada subjeknya. Untuk buku paket bisa dilihat di halaman 103, 104. Untuk mengisi ini kita bisa dibantu ya dengan
bisa melihat di halaman 100, 103, 104. Ya, di 104 itu ada contoh yang bisa kamu 104. 104. Ya, ini ada contoh di situ, bisa kamu cermati. Silakan didiskusikan. Setelah nanti ini ya, setelah selesai boleh dipresentasikan di depan hasilnya. Ya. Apa bisa kita tulis di sini? Iya, nanti ini disuruh ngisi ya, nanti jawabannya diisi di sini langsung. Iya, ini kan sama. Ini jawabannya sama persis apa? Tentu dirombak itu ya. Satu lagi. Pak, ini kita boleh ngambil tapi dijabarin boleh gitu, Pak. Nah, ini contohnya ada di sini, contohnya kan bisa tinggal dijabarin. Ini. Emang contohnya udah termasuk yang ada di sini? Iya, sebagian kan. Misalnya pendidikan kan. Ya. Ini kan lanjutannya ini, Pak. Oh, pendidikan ini. Iya, tapi Iya. pendidikan apa di bawah pendidikan? Pendidikan yang saya ada pendidikan 7. Ini kan pendidikan. Ini apa ini? Nasionalisme. Nasionalisme. Ini apa? Memberi informasi baru. Apa, Pak? Ininya maksudnya termasuk kemana juga? Masuk kemana maksudnya? Udah nggak apa-apa. Ya, itu maksudnya. Informasi kerja. Iya benar. Nah, kamu bisa lihat di sini dulu. Contohnya, ya. Peluang kerja. Nah, ini bisa lihat Yang sini akan. contohnya ya. Yang akan apa sih? Bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya, ya iyalah. Kalau ada yang enggak, kan kalau misalnya dulu kan pakai brosur lebih susah, Ada kalau kesulitan? sekarang lebih gampang. Ya. Di sini ada contohnya di sini. Ada yang mirip juga. Terciptanya fasilitas yang lebih baik ya sih di zaman sekarang. Pembangunan. Iya, terciptanya fasilitas. Sama pencemaran lingkungan. Yang lebih baik. Pembangunan. Berarti bangunan lagi misalnya.
Ini boleh di sini sebagai gambarannya. Iya, tapi dijabarkan lagi. Itu kan baru contoh. Bisa juga. Yang mana sih ini? Karena mikirin budaya sendiri gitu. Karena mikirin budayanya sendiri. Ini aja jangan begitu, menjadi banyak apa sih berbagai macam perkembangan budaya apa sih informasi Apa yang dimaksud di sana? beragam budaya beragam ada juga banyak jadi banyaknya cara ya gitulah Banyaknya keberagaman budaya. Terus kalau sifat budaya yang negatif apa yang mikirin budayanya lebih bagus Iya apa tuh? Di PKM biasanya ada yang adanya rasis yang jelek-jelekin budaya lain gitu kan. Di PKM kemarin ada PKM. apa ya? yang mana nih Semakin meningkat itu semakin maju. Iya deh. Iya pembangunan. Fasilitas umum semakin maju. Lu tau gak sih lagu yang dampak positifnya apalagi? Ada yang mau tampil pertama, yang terbaik pertama? Yang pertama ke depan ada poinnya ya khusus. Ini udah cukup nih, udah bagus. Gak apa-apa. Yang penting udah terisi semua. 2 orang. 2 orang doang ke depan apa? Atau mau semua naik? Ah, silakan. ini apa pendidikan mana coba sini gue singkatin Ya. lagian kagak pakai Udah nggak kena. sini bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan kami ingin perkenalkan dulu nama saya Intan Cahaya Kamila. saya Dini Sauki saya Kirani Zulfitri saya Irene saya Farus. Kami di sini ingin menjelaskan dampak dinamika sosial. Subjeknya itu pendidikan. Dampak positif menurut kami itu berwawasan luas, berpendidikan yang merata, memperkuat nasionalisme. Dampak negatif dari pendidikan yaitu individualisme dan tidak saling percaya. Yang kedua, informasi. Dampak positifnya, akses informasi lebih cepat dan canggih. Pesatnya perkembangan teknologi. Dampak negatifnya, sulit dipercaya dengan orang lain. Subjeknya itu pembangunan, dampak positifnya majunya pembangunan, fasilitas umum semakin maju. Dampak negatifnya itu rasa nasionalisme menurun, kurangnya penghijauan, meningkatkan
meningkatnya limbah pabrik. Yang keempat, kekeluargaan. Dampak positifnya menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta terhadap keluarga. Dampak negatifnya kurangnya komunikasi, pilih kasih, lunturnya nilai kebersamaan. Kelima, budaya. Dampak positif melestarikan budaya lokal. Dampak negatif menurunkan rasa cinta kepada budaya sendiri, kehilangan pengetahuan budaya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa ya hasil diskusi dari kelompoknya Dini, Erin, Intan, Kiran sama Farisa. Ya, dia menggambarkan seperti apa pengaruh dinamika sosial terhadap pendidikan, terhadap dunia informasi, pembangunan, kekeluargaan dan budaya. Ya, itu berpengaruh terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, di mana zaman sekarang yang disebut dengan zaman teknologi yang lebih dikenal dengan istilah pecahnya revolusi informasi yang semakin menjangkau di berbagai aspek kehidupan. Ya. Kelompok yang lain yang sudah siap, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari dinamika sosial. Dengan saya Diva Puspita Zahra Anugrah. Saya Hayalani Agustin. Saya Farha Farida. Saya Cika Ramadhani. Saya Cahya Bunga Nafizah. Pertama, pendidikan. Dampak positifnya adalah pemerataan tingkat pendidikan dan berwawasan luas. Dampak negatifnya, individualis dan masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua ada informasi. Dampak positifnya, komunikasi dan informasi lebih cepat dan mudah, membuka peluang usaha. Dampak negatifnya, sulit dipercaya dengan orang lain, kejahatan di internet seperti cybercrime dan cyberbullying. Dan ada pembangunan. Majunya pembangunan, dampak positifnya majunya pembangunan, peluang pekerjaan meningkat, taraf hidup meningkat. Dan dampak negatifnya, rasa nasionalisme menurun, berkurangnya sumber daya, redistribusi penduduk. Yang keempat ada kekeluargaan. Dampak positifnya memiliki toleransi tinggi, kepedulian antar keluarga. Dampak negatifnya lunturnya nilai kebersamaan, kurangnya kepedulian antar anggota keluarga. Dan yang terakhir ada budaya. Dampak positifnya yaitu perkembangan teknologi yang pesat, mobilitas menjadi lebih mudah. Dampak negatifnya, budaya konsumtif, penyimpangan sosial. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini. Kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari kelompok kami berdiskusi ingin mengidentifikasikan dampak positif dan negatif dari dinamika sosial. Yang pertama itu ada pendidikan. Dampak positifnya pemerataan tingkat pendidikan, memudahkan media pembelajaran bagi pelajar dan guru, mempermudah bersosialisasi. Dampak negatifnya individualis, munculnya media massa, adanya konflik antar pelajar. Yang kedua, informasi. Dampak positifnya mempermudah atau mempercepat mengakses informasi. Dampak negatifnya sulit dipercaya orang lain, terjadinya penyebaran hoax dan penipuan. Yang ketiga,
ada kekeluargaan, dampak positifnya mendapat dukungan dari keluarga, merasa aman. Dampak negatifnya terjadi konflik dalam keluarga, kurangnya komunikasi dalam keluarga, dan rusaknya mental sehat anak. Yang terakhir ada budaya. Dampak positifnya dapat mengenal luas kebudayaan, memperluas toleransi dan wawasan masyarakat. Dan dampak negatifnya sikap toleransi menurun, adanya ejekan terhadap budaya lainnya. Ya, dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih. Waalaikumsalam. Dirinya kami di sini ingin menjelaskan dampak dari dinamika sosial. Dengan saya sendiri yang tersekian. Saya Dian Hasmana. Saya Putri Maharani. Saya Uya Saputri. Dampak positifnya memungkinkan generasi masing-masing bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya. Dampak negatifnya adanya perkelahian pelajar antar pelajar. Informasi dampak positifnya meningkatkan infrastruktur keamanan pengguna tanpa terbatas jarak dan waktu. Dampak negatifnya terjadi kejahatan cybercrime, pelecehan, cyber harassment, dan cyberbullying secara online. 3. Pembangunan. Dampak positifnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak negatifnya pencemaran lingkungan dan juga industri terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, kekeluargaan. Dampak positifnya adanya rasa kasih sayang sesama anggota keluarga. Dan dampak negatifnya adanya rasa iri antara adik kakak. Yang kelima yaitu budaya. Dampak positifnya mengembangkan budaya Indonesia ke masyarakat luar dan berkembangnya budaya luar di Indonesia. Dan dampak negatifnya tentunya nilai budaya asli dan perubahan gaya hidup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa idealnya? Tadi saya tulis di sini bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia berinteraksi satu dengan lainnya. Terjadi interaksi manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan kelompok, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Dari interaksi itulah berkembang peradaban, budaya, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, ada hal-hal yang tidak diinginkan, yang kita sebut dengan istilah dampak negatif. Ya, ada dampak negatif yang ditimbulkan sehingga kita boleh otaknya jadi Jerman, Eropa, ya, Jepang, tapi kita tetap menjadi orang Marunda, ya. Budaya, nilai-nilai luhur kita tetap dipertahankan, kita ikat. Ya, seperti apa tadi yang disampaikan oleh kelompok oleh kelompoknya Ajeng, bahwa informasi meningkatkan interaksi sosial dan tanpa mengenal jarak dan waktu. Ya, jarak, ya, lintas negara. Apa yang terjadi detik ini di Amerika sampai sekarang bisa langsung diketahui. Ya, itu namanya dimensi waktu. Jadi ruang itu seperti apa namanya, ya? Seperti manusia itu berada di satu kamar dengan kamar sebelahnya. Nah, itu ya. Budaya luhur kita harus tetap dijaga. Jadi yang ada di kelas ini harus mempunyai pemahaman yang sama bahwa kita boleh berkembang, peradaban budaya boleh berkembang,
Tapi kita akan tetap kembali kepada nilai-nilai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, kita diikat dengan norma adat istiadat, norma agama, norma hukum. Ya. Nah, sehingga sangat disayangkan apabila terjadi tawuran, terjadi bullying. Ya. Yang seharusnya ya, dengan kemajuan ilmu pengetahuan itu kita bisa bertindak, bersikap yang lebih bijak. Ini oke, kita laksanakan. Oh, ini harus kita tinggalkan. Nah, itu ciri ya karakter orang-orang yang berpendidikan, orang yang maju, orang yang mampu mengikuti dinamika perubahan. Mungkin ada yang bertanya, silahkan sebelum kita sampai pada kesimpulan akhir. Saya minta dulu pendapat dari perwakilan dari kelompok Ajeng ya, Aulia, Dendra dan Dian. Siapa satu orang? Mana? Ini ya. Pak Rai mau tanya, kamu kalau di rumah mau pergi jauh, respon adiknya seperti apa? Dia senang, dia bersedih, atau nggak apa-apa? Kenapa? Minta ikut. Kamu? Nanya mau kemana Kak? Namanya, kau bilang saya mau pergi lama gitu, ke puncak setahun. Kamu? Nggak punya adik, punya kakak? Punya. Gimana kakak kamu kalau kamu tinggalkan lama? Apa responnya? Sedih. Ya. Ya, luar biasa. Jadi interaksi itu tidak harus di dalam rumah tangga itu terjadi interaksi antara adik ya. Ketika kita ada di situ, seperti pengakuan teman tadi kita, kalau kakaknya mau pergi, adiknya nanyain, itu bentuk apa namanya? Ya, interaksi. Apalagi katakan mau pergi lama, jauh, dia mau pingin ikut. Ya, jadi ada interaksi di sini adalah interaksi positif. Kadang terjadi ada yang kita pelajari sebelumnya apa namanya miskomunikasi. Masih ingat dengan miskomunikasi? Itu adalah contoh interaksi sosial yang gagal. Sehingga ketika ada di rumah, adiknya pada nangis. Ketika pergi, adiknya merasa merdeka. Itu ya. Tidak ada seperti itu di sini ya. Ya. Contoh interaksi yang terjadi di kelas ini. Saya mau tanya, jujur satu orang, tunjuk satu orang. Kalau dia tidak hadir hari ini, satu kelas itu merasa kehilangan. Gak apa-apa, tunjuk satu orang ya Pak. Siapa? Ya udah ada ya. Tapi ada kan? Itulah orang yang sukses dalam berinteraksi. Jadi kehadirannya ditunggu, kepergiannya tidak diharapkan. Jadi interaksi yang terjadi adalah interaksi yang saling ya, simbiosis. Kita maju karena ada orang di sekitar kita, ya, kita berkembang, dinamika. Saya kan pernah nanya dulu ya, saya tawarkan siapa yang mau tinggal di Jakarta sendiri, enak nggak? Dulu jawaban padanya apa? Tinggal di Jakarta sendiri. Nggak enak ya? Jadi kita itu enak karena kamu semua ada di sekitar kita. Ya, itu ya. Jadi apakah kita termasuk orang yang sukses dalam berinteraksi? Pertanyaannya adalah seberapa banyak manfaat kita kepada orang lain. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Ya, semoga kita menjadi orang yang terbaik ya, menjadi kita dapat berinteraksi dengan baik sehingga kita masuk dalam kelompok orang-orang yang terbaik. Siap?
Insya Allah ya, di bulan Ramadan ini kita komitmen bersama ya, bahwa jadilah yang terbaik ya. Di rumah bisa jadi terbaik, di sekolah bisa jadi terbaik, dimanapun kita berada, kita selalu memberikan yang terbaik. Ya, itulah orang yang sukses. Ya, oke, terima kasih, luar biasa. Jadi yang penampilan tadi itu saya centering semua, luar biasa ya poinnya. Ya, hasil diskusi kita luar biasa. Karena bel sudah dibunyikan, itu artinya kita sebentar lagi akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Semoga Allah meridhoinya. Satu orang mimpi doa ya. Kita awali tadi dengan doa, kita tutup dengan doa. Satu orang dong. Siap. Sebelum menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Rahim, terima kasih Pak Rahim. Tadi pada sebelum kita melakukan kegiatan masuk kelas ya Pak ya, kita melakukan kegiatan wawancara sebelum, yaitu pra observasi. Nah di sini Pak Rahim mengatakan tadi Pak Rahim membawakan dengan model discovery learning ya Pak ya. Ingat. Nah dari prosedur yang Pak Rahim lakukan, saya memberikan pantun nih buat Pak Rahim. Satu ditambah 2 sama dengan 3. Pak Rahim luar biasa. Terima kasih. Tadi saya melihat pada kegiatan yang Pak Rahim bawakan di kelas, Pak Rahim membawakan kegiatan pembukaan dengan sempurna. Terus kegiatan inti, ada kegiatan berkelompok, lalu ada beberapa kelompok yang tampil ya Pak Rahim. Nah, sedikit catatan dari saya Pak Rahim, kegiatan penutup ya Pak Rahim ya. Di sana Pak Rahim tidak memberikan yang namanya soal post-test. Nah itu. Yang kedua tadi materi selanjutnya atau tujuan materi selanjutnya mungkin Pak Rahim lupa untuk menyampaikan kepada anak-anak seperti itu Pak Rahim. Nah itu aja catatan dari saya Pak Rahim terkait dengan kegiatan kita selama di kelas tadi. Saya bertanya nih kepada Pak Rahim, kira-kira kegiatan yang pada saat teaching di dalam kelas tadi, kegiatan apa yang sudah baik menurut Pak Rahim? Terima kasih. Yang pertama, siswa bisa mengikuti dengan baik, ya, aktif. Yang kedua, siswa sudah mampu membaca apa yang diinginkan, itu ya. Jadi apa yang mereka harus lakukan, tugas apa yang harus diselesaikan, dia sudah paham. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan kesannya dia mengikutinya dengan nyaman itu ya. Jadi dia agak menikmati lah barangkali, kelihatan dari dia tersenyum, tidak ada yang tidur ya. Lalu sampai penutupan itu ya mereka memberi respon yang baik ya menurut pemahaman saya. Berarti hal yang sudah baik menurut Pak Rahim tadi, siswanya sangat aktif dan antusias ya Pak. Ya, betul. Terus mereka sudah paham apa yang harus mereka kerjakan dan laksanakan dalam kelompok. Ya. Terus mereka sangat nyaman banget dengan Pak Rahim ini. Itu ya kegiatan yang sudah baik ya Pak Rahim. Ya. Oke, tapi dalam kegiatan yang tadi Pak Rahim lakukan dalam kelas, kira-kira
apa rencana tindak lanjut yang akan Pak Rahim laksanakan? Untuk kedepannya harus mampu digali lebih jauh lagi ya materi-materi yang disampaikan. Bagaimana dinamika sosial itu yang mereka rasakan sendiri bisa diaplikasikan dalam kehidupan kesehariannya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka ya Pak ya? Iya, betul. Berarti berupa aplikasi ya Pak? Aplikasi dinamika sosial yang ada di lingkungan mereka sendiri. Ya. Ada lagi Pak kira-kira yang tindak lanjut yang perlu Bapak tingkatkan lagi? Diharapkan dia mencari informasi yang lebih banyak tentang dinamika sosial sehingga mereka di luar sana mampu mengadaptasikan diri sehingga dampak negatif seperti yang kita simulasikan itu dampak negatifnya sekecil mungkin tidak terjadi atau tidak dilakukan. Tidak mereka lakukan ya, dampak negatif. negatif. Terkait dengan dinamika sosial seperti itu ya Pak ya. Oke Pak Rahim, mungkin cukup sekian kegiatan kita setelah melaksanakan kegiatan dalam kelas. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rahim yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk saya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Rahim. Saya juga ucapkan terima kasih atas masukan, saran sehingga kedepannya ya bisa lebih baik gitu Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.